Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas ya. Tadi saya bilang secara membantah dari dua sisi. Kita bahwasanya tidak semua yang Allah kehendaki itu berarti Allah cintai. Yang kedua, mereka potong-potong ayat ya. Mereka potong-potong ayat ya. Tapi kita bantah dari sisi pertama, bantahan. Yang pertama, tidak semua kehendak Allah dicintai Allah. Ini sebenarnya pembahasan dalam masalah takdir, ya. Ya. Tapi terkadang Allah menghendaki sesuatu yang buruk demi ada hikmah di balik itu. Terkadang Allah menghendaki sesuatu yang buruk karena ada hikmah di balik itu. Contoh sederhana, contoh tadi Allah berkehendak adanya iblis. Iblis dan membiarkan iblis menggoda, menangguhkan iblis, menangguhkan kematian iblis untuk menggoda. Ini semua karena ada hikmahnya. Karena ada hikmahnya. Baik, secara sederhana kehendak Allah ada dua. Al-irada ada dua. Iradatullah, kehendak Allah ada dua ya. Yang pertama namanya al-irada syar'iyyah, yang kedua namanya al-irada al-kauniyah. Al-irada al-kauniyah. Kesalahan yang fatal ketika seorang tidak bisa membedakan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Ini sudah saya bahas dalam masalah takdir. Inilah yang menyebabkan terjerumusnya Jabariyah dan Qadariyah ketika mereka menganggap iradah Allah cuma satu. Iradah kauniyah yaitu kehendak Allah yang pasti terjadi. Namun tidak mesti dicintai oleh Allah. Semua yang terjadi artinya apa? Semua yang terjadi adalah iradah kauniyah. Semua yang terjadi berarti terjadi di kaun, Allah menghendaki dia terjadi. Ya, Allah menghendaki dia terjadi. Ya. Tapi tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, contoh wa man yuridillahu an yudhillahu. Ya, dalam ayat siapa yang Allah kehendaki tersesat. Contoh. Ya. Contoh perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Wa ma yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Kata Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, tidak bermanfaat nasihatku kepada kalian. Meskipun aku ingin kalian dapat nasihat, jika ternyata Allah ingin menyesatkan kalian ya. Contoh lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada Allahu biqaumin, dalam surat Ra'd, biqaumin su'an fala maraddalah. Jika Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menolak. Keburukan itu baik atau tidak? Tidak baik, tapi Allah berkehendak. Allah berkehendak pada satu kaum mereka mengalami keburukan. Ini contoh namanya al-iradah al-kauniyah ya. Ya. Tidak semua yang Allah kehendaki. Dan sudah sebutkan tadi di antaranya adanya iblis. Iblis menggoda, ini namanya Allah berkehendak terjadi tetapi belum tentu Allah cintai ya. Berbeda dengan al-iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah itu kehendak Allah yang belum tentu terjadi ya. Kehendak Allah ya. Allah yang Allah cintai
namun dia belum tentu terjadi. Namun belum tentu terjadi. Contoh sederhana, contohnya. Contoh, Allah ingin Fir'aun dapat hidayah. Fir'aun beriman. Dia tidak, buktinya, tapi tidak terjadi. Tapi tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala ingin Fir'aun beriman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Harun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian kepada Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ucapkanlah perkataan yang lembut kepada Fir'aun, kalian berdua hai Musa dan Harun, siapa tahu dia sadar. Artinya Allah ingin Fir'aun beriman, makanya Allah kirim Musa dan Harun untuk mendakwai Fir'aun, tapi kenyataannya tidak beriman. Tidak berimannya Fir'aun itu iradah kauniyah. Allah ingin Fir'aun beriman iradah syariah. Ini istilah ya. Jadi tidak semua yang Allah sukai lantas terjadi. Contoh juga Allah berfirman, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Ya. Yang lain Allah berfirman, wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Mailan 'azima ya. Lihat, yang punya buku silakan buka halaman 149. Allah hendak menerima tobatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya. Allah ingin kita bertobat, tapi apakah semua orang bermaksiat bertobat? Jawabannya tidak. Banyak orang tetap bermaksiat dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ya. Allah ingin orang beriman, makanya Allah utus para nabi untuk berdakwah. Tapi apakah semua beriman? Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak ya. Baik. Ini kita bisa bedakan antara iradah syar'iyyah dengan iradah kauniyah. Tapi ini kan. Sekarang di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya terjadinya pluralisme dalam agama berselisih adalah iradah kauniyah bukan iradah syar'iyyah. Memang terjadi tapi Allah tidak cintai. Dalilnya di antaranya Allah mencela perpecahan. Banyak dalam ayat Allah mencela perpecahan. Seperti Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian dengan dalil Allah seluruhnya dan jangan kalian terpecah-pecah. Ini justru orang pluralisme mengatakan terpecah-pecahlah kalian. Jadilah Islam, Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha itu dicintai oleh Allah. Padahal Allah mengatakan wa la tafarraqu, jangan kalian terpecah belah. Bahkan Allah mencela kaum muslimin jangan sampai seperti orang ahlul kitab. Kata Allah, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim." Janganlah kalian orang-orang Islam menjadi seperti orang-orang terpecah belah dan berselisih, yaitu maksudnya orang Yahudi Nasara. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang penjelasan bagi mereka, wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Dan mereka adalah mereka mendapatkan azab yang pedih. Lihat di sini Allah mencela orang-orang yang berpecah belah. Bahkan Allah melarang kaum muslimin mengikuti kaum Nasara dan Yahudi yang terpecah belah. Ya, sementara orang-orang pluralis mengatakan justru terpecah belah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, dzalika bi annahum qaumun la yaqilun." Kalian menyangka mereka bersatu padahal hati mereka tercerai-berai. Sungguh mereka adalah kaum yang tidak berakal ya. Kata Allah, "Wala takunu minal musyrikin." Jangan kalian seperti orang musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum. Seperti orang-orang yaitu orang musyrikin yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan jadilah mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan agama mereka. Ya. Jadi ini semua dalil bahwasanya ya, Allah tidak suka dengan perpecahan. Allah tidak suka perpecahan. Jadi terjadinya perpecahan itu bukan iradah syariah tapi iradah kauniyah. Allah tidak suka dengan perpecahan, betul terjadi perpecahan. Terjadinya perpecahan tersebut disebut dengan iradah al-kauniyah. Ya Allah berkehendak terjadi meskipun Allah tidak suka karena ada hikmah di balik itu. Baik, ini bahasan pertama.